Ya, monggo, silahkan. Mike. Atau tadi kasus yang belum saya ini bahas, mungkin mau diangkat juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya belum tersusun rapi sistematis di otak saya. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang belibet gitu ya, Ustazah ya, Ustazah Vivi. Mengenai anak-anak tadi yang fase A, B, C di SD itu sering berlarian dan juga banyak apa ya, kayak misalnya di dalam kelas main bola dan lain-lain sebagainya, itu apakah karena mereka kurang terstimulus fisik motoriknya ketika masih kecil, ataukah memang mereka juga masih fase bermain? Jadi keduanya yang konkretnya Yang lagi. itu tadi yang fase berapa? Yang masih Fase main? A, B, C. Semuanya? Iya, itu main bola di kelas? main bola, ya nggak di kelas tapi kadang nyuri-nyuri di kantin atau di. Pokoknya bukan di area yang outdoor yang luas gitu ya? Iya. Kemudian apakah itu memang masih fasenya ataukah itu karena belum terpenuhi pada fase yang sebenarnya? Kemudian pertanyaan kedua, alternatif mainan yang cocok untuk fase B dan C. Ini biar konkret, barangkali kita di STIT akan memfasilitasi mainan yang cocok untuk mereka sehingga kebutuhan mereka pada kebahagiaannya nggak hanya dicecer terus masalah kognitifnya juga terpenuhi. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Langsung nih kayaknya banyak rombongan pertanyaan. Ya, Enggak, ini monggo, pas silakan. jenengan Ya, menjelaskan tiba-tiba ada ide ini ya. Kemudian yang ketiga adalah apa saja yang memicu misalnya prefrontal cortex. Ini kan banyak anak-anak yang sudah, maksudnya seperti itulah. Maksudnya banyak anak-anak yang dia itu Virus jambu itu apa? Bukan. Merah jambu itu bukan. Bukan. Jadi anak-anak yang usianya seharusnya sudah bisa inisiatif penuh ide atau malah di usia fase berkarya, mereka masih belum bisa menganalisis apa yang perlu dilakukan, terus respon-respon yang baik itu seperti apa gitu. Terima kasih Bu Vivi. Baik. Sudah ya? Oke, pelan-pelan. Iya. Oh. Oh gitu. Ustazah siapa namanya? Ustazah Watini. Iya. Oke. Iya. Ada di surat Atin ayat pertama. Oh ya. Oh itu ya. Baik. Oh iya. Watini. Oh iya ya. Cek. Watini. Iya, itu yang ngasih nama dukun bayi, bukan orang tua. Kirain Abi Uminya. Enggak, kalau orang tua nama saya Nur Hidayah, panggilannya Oh Daya. alah. Sekarang Iya. Rinso. Lucu juga nih Ustazah nih. Oke. Iya. Ini saya langsung jawab atau mau coffee break? Coffee break? Oke, baik. Saya nyerempet dikit ya tentang prefrontal cortex ya. PFC ya. Bagus sekali pertanyaannya. Meskipun kita tidak membahas khusus ya tadi, terima kasih Ustazah sudah bertanya. Sehingga yang lain juga bisa jadi tahu gitu ya. Nanti silahkan. Kegiatannya dirancang oleh setiap apa namanya ya, unit gitu ya. Unit KB, TK, SD, fase A, fase B, fase C, guru mapel, guru ngaji atau satu tapi nanti disesuaikan ya kan gitu. Jadi misalkan kegiatannya motorik atau outdoor, bisa di pelajaran apa gitu kan bisa ya kan, tinggal media dan materinya disesuaikan. Oke, saya lanjutkan ya.
sedikit saja tentang PFC. Jadi mungkin ada yang sudah tahu sebagian bahwa bagian otak yang paling sempurna hanya ada di manusia, tidak ada di makhluk hidup ciptaan Allah lainnya. Kalau kayak amigdala, otak reptil, otak emosi, mamalia yang mirip dengan manusia ya, mamalia itu punya. Tapi mamalia, hewan, mamalia tidak punya ini. Makanya mamalia kan punya kasih sayang sama anaknya gitu kan ya, nyusuin gitu kan, dijilat-jilat gitu. Oke. Tapi mereka tidak memiliki bagian otak yang namanya prefrontal cortex. Posisinya ada di otak bagian depan, di bawah ubun-ubun, di belakang dahi lah. Pokoknya dikira-kira di sini ya. Makanya kenapa ya, kalau nggak salah, saya nggak tahu ya itu dalil atau apa, pokoknya ditiupkan gitu kan. Kalau mau doa, gitu kan, disebul pas tidur atau dielus gitu kan, selain di pundak untuk menguatkan di sini ya. Kalau orang tua ya, kalau guru mungkin tidak, karena mungkin anak tidak semuanya ya, tidak semuanya nyaman atau boleh disentuh oleh orang lain kan gitu ya. Tapi kalau orang tua sudah pasti itu bagian dari dia memberikan melakukan bonding, attachment ya dengan skin to skin pada anak itu penting. Nah, salah satunya juga di sini dan mendoakan. Okay. Berkembangnya di usia 6 tahun, embrionya muncul 2 tahun. Fungsi eksekutif, eksekutif itu artinya apa? Dia kayak memiliki perencanaan, betul ya? Dia seperti CEO di bisnis gitu atau konduktor gitu ya, mengelola, betul ya, mengelola. Dia mungkin tidak bicara teknisnya, kudu piye gitu, tapi dia justru yang memiliki fungsi tertinggi, executive function. Karena di dalamnya ada prinsip nilai, agama, moral, etika, baik buruk, benar salah, ada di situ. Aturan, batasan ada di situ. Sehingga kalau anak 6 tahun, saya tambahin lagi tadi tahap main, ada tambahan lagi main sosial, main dengan aturan, setelah main sosial ada main dengan aturan, itu diberikan di anak TK, apalagi kalau udah TKB. Jadi sudah mulai ada aturan yang bisa disepakati bersama, kita sampaikan kenapa perlu aturan. Bukan berarti enggak boleh ada aturan, sangat boleh. Tapi harus dibicarakan. Ya. Apa manfaatnya? Kenapa harus ada aturan? Coba kalau kita pakai analogi ya, biasanya saya pakai analogi untuk anak-anak yang lebih rendah ya. Atau anak-anak yang kritis atau rodo seneng negosiasi. Saya tanya, matahari terbit di sebelah mana? Sebelah mana? Timur. Tenggelam barat. Kalau sewaktu-waktu terbalik gimana? Terbitnya di barat atau utara atau selatan gitu misalnya. Anak-anak jawabnya apa coba? Wah kiamat dong ini gitu kan. Matahari aja nggak boleh suka-suka, betul? Itu matahari mall ya gitu ya. Oke. Bulan munculnya di siang hari gitu. Kiamat dong kan gitu kan, benar. Anak saya bilang kiamat dong gitu. Jelas ya. Nah, kadang kita perlu memberikan itu untuk menguatkan PFC, tidak hanya sekedar aturannya kayak begini. Enggak, ya. Terus disitulah manusia bisa memiliki perencanaan. Saya mau melakukan apa? Ini dampaknya apa? Jelas? Situasinya kayak gini tadi lo ya, mengenali ciri fisik situasi. Betul? Kudu piye. Contoh nih ya, mohon maaf ya, misalnya bab yang gampang, pakaian aja. Harus ada perencanaan enggak? Ketika memilih pakai pakaian ini harus pakai hijau apa enggak gitu kan? Betul? Ini yang jelas? Proses yang cukup rumit dan kompleks, jelas. Tapi atas izin Allah, kalau itu terstimulasi, maka akan anak itu kita bisa membuat
perencanaan, memilih dan mengambil keputusan yang tepat, akurat. Sesuai apa tadi? Prinsip, nilai, agama, moral, etika. Jelas. Kreatif, kritis, tetap harus ada nilai, manfaat, maknanya. Jelas ya? Nggak bisa kreatif, enggak. Paham ya? Tetap ada manfaatnya, ada batasannya, kreatif, enggak yang terus bebas-bebasnya. Oke. Gas. Nah, lanjut. Bahkan kalau sampai anak ada masalah di fokus, ya berarti PFC-nya masih bermasalah. Enggak empati, enggak bisa nunda. Ya, mohon maaf anak saya kalau misalnya pelanggaran, langsung dicabut hak istimewanya. Hak istimewanya apa? AC. Enggak nonton TV. Enggak ada handphone. Kalau meskipun liburan anak saya enggak ada yang namanya handphone setiap hari. Tidak ada. Kecuali udah SMP SMA ya, karena ada tugas. Itu pun tetap ada saatnya harus saya ambil. Enggak boleh dia protes. Dia harus bisa menunda kenikmatan. Jelas? Oke. Delay gratification ya bahasanya ya. Delay gratification. Mengendalikan ketekunan. Selaras. Nah, perhatikan ya. Apa yang menghambat PFC tadi? Pekerjaan yang rutin dan monoton. Maka kalau pembelajarannya selalu dengan duduk, dengerin, nyatet, ngerjain tugas, ya jangan heran anaknya nggak fokus, nggak bisa kontrol, seakan-akan gampang bosen. Betul? Ya memang hal-hal yang bosen bisa menyebabkan PFC melemah. Belum lagi tambah stres di rumah, dibawa ke sekolah, betul? Stres di rumah apa ngeliat bapak ibunya juga pada stres semua. Udah capek. Ke sana kamu, sini, main handphone sini, nih, udah sana, capek mau ini, mau ngurusin itu burung, mau mancing. Ibu mau healing, ibunya mau healing, bapaknya mau mancing. Anaknya stres, liatin bapak ibunya stres. Dan terpressure. Sudah dikerjakan PR-nya? Tugasnya yang kemarin udah berapa? Gitu. Pulang sekolah, assalamualaikum. Gimana ada PR nggak? Gimana tadi? Kamu tadi enak nggak? Baru juga. Sepatunya diletakkan gitu. Jadi kalau jemput di mobil gitu kan kadang tadi gimana ini kan terus ya oke, persiapan ya. Nah, itu recalling tapi kan nggak yang terus gitu ya memberi instruksi ya. Itu recalling supaya nanti bergegas ketika sampai. Apalagi kalau anak laki-laki gitu kan. Ya, harus sering di recalling gitu tapi jangan towo-towo kan gitu ya. Dengan contoh aja. Oke. Tuh, stres tadi anaknya adiknya 2 ya, bapaknya jauh. Nah, caranya gimana? Satu, pasti kondisi yang ya kalau kita sebagai muslim ya zikir ya. Kalau ini ada yang menyarankan dengan relaksasi, zikir, sholat, ngaji gitu ya. Dengan perlahan nggak terburu-buru, ya kan? Oke. Tapi yang paling dahsyat nanti di sini, sebentar ya. Nah, ini silakan kalau mau dicatat. Ada 5 kebutuhan dasar otak anak, termasuk kita nih ya, tapi ini saya sasarannya memang ini materi parenting, neuroparenting ya. Yang gongnya tadi PFC ya, artinya kebutuhan dasar ini, kebutuhan dasar otak anak ini, itu semua bagian otak yang tidak terpisah-pisah. Otak kan siji ya, tapi di dalamnya tuh banyak bagian, paham? Yang saya bahas gongnya saja. Apa tadi namanya? Prefrontal cortex yang memiliki fungsi eksekutif. Isinya apa? Prinsip-prinsip nilai, moral, oke? Pemaknaan, manfaat. Ya. Yang membuat kita bisa berpikir dengan tepat, akurat, oke? Problem solving, membuat perencanaan pemilihan. Ini caranya. Silahkan dijadikan program di sekolah. Ya.
kami sudah ada juga, tapi memang masih ada PR di bab dari 1 terutama. Karena apa? Orang tua enggak menyediakan itu secara bervariasi gitu loh, jelas ya. Ayam terus. Padahal yang dibutuhkan justru ikan, vitamin, ya kan? Ya, mineral, zat besi, oke? Jangan sampai nanti malah kekurangan HB-nya rendah apa segala macam, tidak tiba-tiba ya. Dan kalsium segala macam lah ya. Tapi yang disarankan adalah ikan. Ya, protein lah ya, protein hewani, nabati, apalagi anak-anak ya. Oke. Lingkungan yang variatif, oke? Dengan variatif maksudnya gimana? Ya janganlah cuma di dalam ruangan ya, oke? Luar, ngaji sesekali gitu kan ya. Ya nggak usah jauh-jauh kalau emang takes time kan gitu. Tetap memperhatikan waktu gitu ya. Tapi jangan sampai waktu terus membuat kita tidak mengolah kegiatan dan tidak memberi lingkungan variatif. Kalau misalkan di dalam ruangan Bu, tapi diberi media yang beragam boleh. Tapi tolong jangan sering-sering ngasih apa ini laptop LCD apa-apa gitu ya. Oke. Kalau di kelas ada misalnya jangan sering-sering ya. Tetap jangan sering-sering. Kalau PAUD malah baiknya enggak. TK PAUD belum, kebutuhannya tidak di situ. Kebutuhannya sensori motorik, kasar dan halus, oke? Gadget tidak merangsang itu, tidak menstimulasi itu. Motorik halusnya saja tidak. Dia cuma klik, 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 betul? Makanya ada beberapa pakar pendidikan dan psikolog pendidikan itu mengatakan lebih baik baca buku yang bisa dibuka-buka, betul? Nih kayak begini, daripada e-book cuma ditutal-tutul, betul ya? Tik, tik, tik gitu kan, ada e-book yang cuma di seret, seret. Gimana motorik halus soalnya kan gini, betul ya? Ada giniin gitu kan, ada kalau dicekel barang gitu, beda kan? Ya, belum teksturnya segala macam. Pengalaman emosi yang beragam, variatif dan konstruktif. Ya, karena otak emosi lebih dulu matang setelah rasio. Jadi setelah tadi sensori motorik, otak emosi baru otak berpikir. Contohnya, kalau anak jatuh, ya kan, atau ada sesuatu hal, dia nangis, ya beri kesempatan dia nangis. Jangan terus langsung dikomentari, alah cuman ngono wae kok nangis. Susah. Atau anak, mohon maaf ya, ada konflik sama teman. Itu pengalaman emosi yang beragam. Tapi bagaimana cara menyelesaikannya nanti di bab komunikasi. Ya. Bagaimana menghandle konflik juga kan gitu ya. Bagaimana menangani anak tantrum lah, gitu juga ada. Ya. Karena anak-anak yang diprotek atau malah dipigura, nggak boleh lecet gitu loh ya, nggak boleh memar, bengkak gitu loh. Paham anak yang dipigura? Dimasukkan kotak figura itu loh, jadi biar nggak rusak, nggak lecet gitu. Dilaminating. Sakit Pak, terlalu ngepret banget. Ya kasihan kalau dilaminating, di figura aja deh gitu ya. Kayak piala itu loh ya, ben ora bleduk, kebledugan gitu kan. Masih koco gitu kan. Ya, kalau itu piala boleh, tapi kalau anak masuk ora entuk kena bleduk gitu kan. Ora entuk kudanan, kepanasan gitu. Gimana mau tangguh, punya resiliensi, daya juang, ya enggak? Menghadapi cuaca yang beragam aja dia udah terlalu diprotek. Duh, kok naik turun ya? Tuh nanti kalau anak saya capek gimana? Nanti kalau anak saya kurus gimana? Misal gitu. Oh malah bagus gitu kan. Tidak overweight gitu ya. Terus rangsangan rasional. Nah, memang yang sering memberikan pengalaman emosi yang bervariasi itu lebih banyak ke perempuan ya, figur apa namanya, karena perempuan kan memang sama Allah diberi kekhususan ya, rahim gitu kan ya, itu ya. Jadi memang banyak sekali bisa memberikan sarana ataupun memfasilitasi untuk
pengalaman emosi yang beragam, bahkan untuk ngajak ngobrol tuh lebih. Tapi jangan salah, karena laki-laki itu punya kemampuan rangsangan rasional yang lebih besar gitu ya. Jadi kasih challenge gitu. Wah, kalau yang seru-seru sama ayah gitu kan, betul kan ya. Tapi kalau itu nggak dapet di dua-duanya, sayang yo orang nih, bunda nih gitu ya, ayahnya juga nggak ngasih kegiatan yang challenging, ya udah anak-anak bosen, betul ya. Tadi seakan-akan perhatian, padahal sebetulnya kebutuhan dasar otaknya saja nggak terpenuhi. Perhatikan, kebutuhan dasar makanan tubuh kita tuh apa? Nasi misalnya ya, karbo. Kalau enggak, lemes enggak? Ya, lemes badan sih ketok, nek lemes otak gitu. Ya itu tadi loh, ya nganeh-nganeh gitu loh, paham ya? Paham maksudnya? Cari perhatian tadi loh, bahasanya ustazah tadi loh, paham? Ini kan udah capek dia, nggak ada yang kasih pengalaman emosi beragam, nggak ada yang kasih stimulasi rasional untuk merangsang kognitifnya, challenging, problem solving, ya kan? Creative thinking, nggak ada. Dan terakhir, aktivitas fisik. SD terutama yang kelas atas, sebetulnya bukan kelas atas saja ya, mulai TK tadi ya, prevotal umur berapa tadi? 6. Itu sudah banyak. Kenapa olahraga? Karena olahraga itu sebetulnya kegiatan main dengan aturan, betul? Enggak bisa seenaknya sendiri dong. Sepak bola sama futsal, sama-sama bola ditendang aja beda aturan, betul? Belum bola basket, betul ya? Kalau sampai anak itu kurang olahraga, maka siap-siap dia juga akan kesulitan mengontrol emosi dan paham aturan. Sesimpel itu kan? Sesimpel itu. Tapi kalau kokean, ora diimbangi karo ngaji, sholat sing khusyuk, ya bodoh wae gitu loh. Kokean, olahraga gitu. Jadi hidup itu perlu keseimbangan, balance, life balance bahasa saya. Life balance. Ingat ya, pondasinya tadi apa? Prinsip nilai agama. Gas. Kalau kita kurang, anak-anak itu kurang terstimulasi fisiknya, maka dia moodnya naik turun. Jelas? Tadi ada yang nulis ya, moodnya ada masalah, moodnya nggak stabil gitu kan, kalau nggak salah ya di grup mana itu, betul ya? Ya kalau Ustadz Ustazah udah mulai moodnya naik turun nih, kurang olahraga. Ya, olahraga stretching, jalan kaki, ya nggak usah. Kalau sudah umurnya kayak saya hampir 50 gitu ya, itu nggak usah olahraga yang kompetisi. Ya, kompetisi itu misalnya badminton, wah dilombake, volley gitu kan, ya atau lari yang kompetisi ben entuk kalung gitu ya. Biasa aja, kalau jalan kaki aja, oke. Tapi rutin. Atau olahraga contohkan Rasul ya berenang ya, berenang. Dah berenang terus apa lagi? Mana berkuda. Wis ora usah sek berenang wae karo jalan kaki ya. Mana berkuda, sportnya cukup lumayan ya gitu ya. Iya. Jelas? Ya. Oke. Sudah terjawab ya Ustazah Wati? Nih, Wati nih. Oke, bisa dirancang kegiatannya di uh, sekolah atau di kelas. Monggo. Yang tadi fase bermain. Iya, fase bermain. Berlari-larian. Ya itu tadi, bisa jadi dia belum atau terlalu berlebihan. Tidak ada aturan batasan. Sudah ada aturan batasan belum? Bahwa area mana aja. Nah, sudah ditegakkan aturan batasan itu? Oke. Sudah ditanya kenapa? Karena begini ya, kadang anak-anak itu kalau memang sudah diajak bicara, mudah-mudahan nanti muncul kesadaran ya. Tapi tentunya di rumah juga ada aturan dan batasan. Kalau dugaan saya, anak-anak itu di rumah pun mereka tidak ada aturan dan batasan. Jelas. Sehingga ketika keluar rumah,
mereka menganggap aturan batasan itu halah gitu. Halah gitu ya, kayak halah di rumah aja enggak apa-apa. Ya halah, menganggap halah. Menganggap hal yang enggak penting gitu. Ya, maka perlu ya mungkin komunikasi dengan orang tua. Ya. Pentingnya aturan batasan mungkin bisa jadi tidak hanya langsung nembak di sasaran masalah. Kadang kita terjebak di masalah itu ya, tapi sebetulnya akarnya bisa jadi tadi kurang ini tadi ya. Lingkungan yang kurang bervariasi, pengalaman emosi, perasaan rasional bahkan aturan dan batasan itu ya. Ya. Kalau anak-anak itu memang dia punya bakat utama di kinestetik ya, ragam kecerdasan yang utama, apalagi yang sudah kelas 5 6. Jadi potensi bakat kecerdasan yang semakin terlihat menonjol itu memang di usia 10 tahun ke atas. Jadi kalau sebelum 10 tahun apalagi masih di TK playgroup, tolong jangan difokuskan ke bakat. Oh ini bakatnya anak saya nih kinestetik ya, diumbar ning lapangan, bukan ya. Jelas. Olahraga tok isinya, tidak. Malah itu yang bikin dia nanti nggak tahu aturan, paham? Bisa jadi dia terlalu banyak, dari dulu tuh terlalu kokean, paham? Jadi ada dua sisi, terlalu berlebihan atau terlalu kurang. Ya, mana yang paling mendekati? Coba dicek. Kalau memang anak ini punya potensi, salurkan ke olahraga yang memang dia ke kompetisi. Lah, kasih ke guru ekstra atau guru olahraga. Kasih kesempatan lebih banyak. Jadi bisa jadi dia lebih banyak ikut kompetisi main bola atau latihan bola gitu kan ya. Tapi kan harus bicara sama orang tuanya. Orang tuanya berkenan nggak? Nah seringkali orang tua nggak berkenan. Pengennya anaknya pinter akademis yang pokoknya gue lah ya. 3 mapel strata Brahmana. Kasta Brahmana. Apa? Matematika. Wis. Ngono lah. Itu ya. 3 mapel, kalau zaman dulu kan mapel ya zaman saya kan gitu ya. Itu pokok menes gitu ya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, jangan dulu ada bahasa Inggris, IPA, bahasa Indonesia, matematika. Nomor top rank tuh Brahmana pertama itu matematika kan gitu. Jadi nggak relo gitu kalau anaknya itu ke olahraga disalurkan ke sana. Padahal juga nggak selalu ke olahraga gitu ya. Harus ada balance. Kayak anak saya dulu yang nomor 1, dia bola pemain futsal. Kalau sampai sekolahnya dapat piala, yo ngegol ke yo strikernya anak saya gitu loh. Bukan karena ekstra di sekolahnya, lah karena aku memang ngeterke bendino les gitu. Saya untuk piala mas sekolah ya gitu loh. Lah ya. Kadang kalau tanding sampai Sragen, sampai mana-mana. Ya, begitu futsal, ya menang lah gitu kan loh. Strikernya 3 itu memang di klub bola yang sama dan memang begitu itu 3-3-nya lulus, Yura tahu piala menang. Ya, karena regenerasinya juga nggak jalan gitu ya. Dan memang bisa jadi potensi anak di tahun berikutnya beda, betul ya? Ya. Dan orang tuanya juga nggak telaten ngeterke neng SSB gitu loh. Jelas ya? Oke, itu memang cenderung nggak bisa diem tapi tidak melanggar aturan. Jelas. Saya mengingatkan jangan sampai tidak waktunya ini dan tidak diizinkan kamu main bola di tempat apa aula gitu. Dia sering pernah waktu itu jatuhin apa disuruh ganti rugi. Kan jatuhin kipas, mecahin lampu gitu. Ya kita ganti rugi. Ya, jelas. Jadi karena memang kebutuhan yang bakatnya besar di situ. Oke. Coba dicek ya, dicek. Jelas? Ada lagi pertanyaan yang belum terjawab? Kegiatan. Fase C, olahraga. Pakai permainan dengan aturan. Permainan dengan aturan misalnya apa? Bikin mainan sendiri, bikin aturan sendiri, oke? Iya kan? Benar nggak? Iya kan? Loh, anak saya tuh bikin aturan sendiri, bikin mainan.
catur dibikin aturan sendiri. Betul ya? Bun, tak kasih tahu permainan catur. Ini lebih simpel wes, Bunda pasti nggak akan merasa berat gitu kan. Coba kalau jadi papan caturnya dibagi cuman gini ya separuhnya. Cuman pakai apalah, jadi pakai cuman pion ya, pion gitu aja. Enak banget cara main. Kelas 4 dia muncul, kelas 3 udah muncul, tapi kelas 4 itu semakin dia bikin mainan sendiri, aturan sendiri. Bukan bikin mainan ya, dari mainan yang ada, dia munculkan aturan sendiri. Kan Bu Guru bisa juga. Medianya bisa apa saja, saya tidak membatasi harus ini nih, pokoknya main dengan aturan. Dan anak-anak pasti suka main, tapi dia butuh aturan, betul? Betul ya, kenapa anak-anak fase B dan C butuh main dengan aturan? Karena dia masih suka main, betul? Tapi dia butuh batasan dan aturan. Supaya lebih menyenangkan, merasa tidak dibatasi dan diatur-atur, maka konsepnya, konteksnya adalah bermain. Pada saat dia berkegiatan, tetap ada aturan, tetap kan. Jadi main itu bukan sekedar main-main, sekedar iseng, itu bukan main kalau iseng itu. Jelas ya, itu kurang kerjaan. Makanya kasih kerjaan gitu ya. Jelas ya. Main dengan aturan. Apa main dengan aturan? Bisa indoor, bisa outdoor, bisa banyak media gitu ya. Oke, dan mungkin saya kaitkan dengan yang berikutnya ya, yang ragam kecerdasan. Ini sudah ya, saya kembali ke slide ini. Nah ini, nah, oke, sampai ke sini akhirnya. Sebelum nanti kita istirahat sholat duhur. Oke. Ragam, sudah tahu ya konsep ini ya, insya Allah sudah tahu lah ya. Multiple intelligence, oke. Ada kinestetik, kinestetik udah tahu ya. Motorik kasar ya, lebih ke motorik kasar. Tapi sebaiknya juga ada balance dengan motorik halus supaya dia lebih tekun, lebih telaten. Karena anak laki, apalagi yang nggak seimbang di motorik halus, tulisannya gede-gede, ya kan, melampaui batas. Tulisannya melampaui batas, ya. Belum lagi besar kecilnya huruf, ya, huruf apa namanya, kapital, tanda itu saya masih ada PR di anak nomor 4 ya, karena ini kalau kata dokter yang ini, karena dia sempat anu juga ya, sempat sakit-sakitan, kurus tadi itu ya. Terus saya telateni malah saya gitu yang mangan gitu ya, jadi dan dia juga kebutuhan untuk motorik halusnya masih masih terus saya stimulasi gitu ya. Kalau yang perempuan insya Allah biasanya nggak ada masalah ya. Biasanya ini laki-laki yang terlalu over dengan kegiatan motorik kasar sebetulnya. Maka itu harus balance. Ini kinestetik, linguistik, logika matematika, visual spasial, intra, musik. Ya, ya. Semua saya jelaskan ini dulu ya. Semua anak punya itu, kecuali ada disorder atau Allah tidak memberikan kemampuan di situ. Atau kemampuan berkaitan di pengolahan di syarafnya ada yang bermasalah ya, di area-area di syaraf. Tapi kalau nggak ada, insya Allah semua punya ya, saling terintegrasi. Hanya saja ya stimulasinya karena beda-beda, maka optimalisasinya juga terlihat beda-beda. Kalau sudah di tadi fase B apalagi C, yang paling cepat dia paham atau paling dia sukai bisa jadi potensi yang dominan. Jadi anak-anak itu tadi bisa jadi memang dia lebih dominan di kinestetik, tapi bukan berarti dia tidak punya linguistik, kemampuan memahami bahasa tadi ya, reseptif tadi loh ya, kemudian mengekspresikan dengan bicara, dengan nulis, dengan gambar, bikin apa resum atau bikin karangan, bukan berarti nggak punya. Anak saya yang nomor 1 pun punya, meskipun dia lebih suka kalau main bola gitu ya, atau kegiatan yang praktikal gitu ya, misalnya dengan bergerak, dengan praktek langsung dibandingkan nulis nyatet gitu. Jadi kalau adiknya tuh catatannya lengkap, dia mungkin sepertiga aja udah alhamdulillah. Ya. Tapi nggak menolak. Yang PR adalah tadi yang menolak tadi misalnya ya. Menolak nggak mau.
makan salak, salak lagi. GTM, gerakan tutup mulut, ya, GTMS, gerakan tutup mulut salak, ya. Karena tadi enggak beragam, itu juga mempengaruhi bukan hanya sekedar pelafalan, tapi bagaimana dia beradaptasi, betul ya? Kalau anak-anak itu udah milih-milih makanan, bukan maksudnya gini, makanan yang halal toyib dihidangkan dia milih-milih, bahkan sudah diberi informasi, dikasih contoh nggak mau, berarti ada masalah di adaptasi. Nah ini jadi PR. Nanti kalau besar dia akan butuh waktu, bisa jadi nggak masalah, tapi butuh waktu untuk adaptasi, untuk interaksi, untuk komunikasi. Gitu. Ya mumpung belum jadi dewasa, mulailah dilatih. Logika matematika tadi ya sudah ya, di kognitif tuh banyak tadi ya, logika matematika itu apa? Itu masuk di situ ya, kognitif tuh logika matematika masuk di situ. Visual spasial dia lebih suka dengan ada gambar, media, dia tidak bingung kanan kiri ya kan gitu ya. Kanan, anggota tubuh tadi ya, tangan kanan kiri. Iya maju. Nah itu kasih kegiatan untuk ngecek. Ya, anak kelas 1-2 masih butuh dicek itu. Untuk mengantisipasi ada nggak yang indikasi disleksia, disgrafia, diskalkulia, dan dispraksia. Ya. Kalau yang disleksia dan tadi yang saya sebutkan, itu syaratnya IQ-nya, tes intelijensi hasilnya harus 90. Kalau di bawah itu, apalagi di bawah 80 bisa jadi bukan disleksia. Oke ya, jadi anak-anak disleksia tidak ada masalah di bahasa reseptif. Tidak ada masalah di situ. Bahasa reseptif itu nanti kalau dia di tes intelijensi, dia tidak ada masalah. Tapi skornya yang paling bagus memang di performance daripada yang verbal. Ya. Ya kalau disuruh bikin puzzle gitu ya, gabungin apa tuh? Lego, balok gitu, dia lebih cepat daripada dia jawab pertanyaan pakai lisan. Kalau misalnya Watini punya 10 boneka, terus waktu Watini ulang tahun dikasih hadiah 5 boneka lagi. Sekarang Watini punya boneka berapa ya? Dia bingung. Berapa? 10, 10, 10. Padahal pertanyaan matematika lebih banyak soal cerita, betul? Bahkan bisa jadi nggak ada medianya, betul ya? Nggak ada gambarnya. Nah iyalah, abstrak, betul ya? Ya. Oke. Nah ini anak-anak ini harus dibantu dengan media. Ya. Makanya memang anak saya yang ini ya dia masih beradaptasi ya di SMP ini dia kemarin remedinya hanya di matematika. Padahal sebetulnya bisa, nek ditelateni sama ayahnya pelan itu bisa. Tapi kayak yang namanya guru ya mohon maaf ya apalagi di SMP itu kan klasikal ya banyak ya. 30-an gitu kan. Gurunya kan enggak nelateni betul. Jadi harus remedi ya udah nggak apa-apa. Satu-satunya hanya remedi di matematika memang. Padahal dia malah justru sebenarnya pinter. Tapi dia harus dijelaskan paham? Visualnya, spasialnya dibandingin kakak-kakaknya. Interpersonal itu memahami orang lain dan berinteraksi. Kalau intra itu memahami diri sendiri. Nah, saya anak-anak tadi, kalau masih playgroup TK mungkin tidak saya sarankan untuk terlalu dibahas ini ya. Ini kalau yang tadi sudah mungkin tadi ya 10 tahun ke atas gitu ya, kelihatan. Ya, 8, 9, 10. 7 masih kalau dia masih ada PR di stimulasi holistik di semua aspek ya akan nggak begitu kelihatan. Tapi yang sudah matang sebetulnya 10, 11, 12 dan SMP. Tapi ada anak SMP pun yang nggak matang-matang, jadi nggak diketahui potensi yang paling kuat. Kasihan. Ya. Musik, ini semua harus diberikan. Musik itu irama tadi, ya kan? Bahkan kayak misalkan piroati, itu ada iramanya nggak? Ya kan? Nah ini, paham ya? Terus ada rebana nggak misalnya kan gitu ya? Iya, bagus. Itu bagus. Guys, naturalistik, mengenal ciri-ciri benda hidup, betul? Benda tak hidup, mengklasifikasi. Ya, tidak harus ke alam. Iya, tidak harus ke alam, tapi jauh lebih baik kita kenalkan langsung di bendanya, apalagi kalau masih fase A. Dan eksistensial itu
Ini anak kalau punya eksistensial dan intrapersonal, dia akan lebih mudah kalau diajak ngobrol untuk refleksi diri, evaluasi. Karena dia gini, iya ya, apa ya manfaatnya? Tapi hati-hati kalau dia kecentok, dia akan terus, ini semua salahku, aku tidak bermanfaat di dunia ini. Agak lebay biasanya. Ada nggak yang murid kayak gitu? Ada murid saya yang kayak gitu. Jadi kalau ada masalah gitu, dia malah menyalahkan dirinya. Aku tidak berguna untuk teman-temanku. Ada yang gitu, ya. Uh, ya, biasanya. Ya, saya punya satu anak yang nomor 2 itu, yang intranya cukup kuat, eksistensialnya juga cukup kuat, tapi alhamdulillah interpersonalnya juga sudah terstimulasi ya ketika mondok ya. Mau nggak mau kan dia harus belajar.